الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Peristiwa penyambutan masyarakat Madinah saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah merupakan momen yang sangat bersejarah dalam perjalanan Islam. Hijrah tersebut terjadi pada tahun 622 Masehi, dan peristiwa ini menandai awal dari kalender Hijriah. Berikut adalah penjelasan yang jelas, lengkap, dan detail mengenai peristiwa penyambutan tersebut. Latar belakang hijrah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, saat itu dikenal dengan Yatsrib, umat Islam di Makkah menghadapi penindasan dan ancaman yang semakin berat dari kaum Quraisy. Setelah menerima wahyu dari Allah, Nabi Muhammad telah menyebarkan ajaran Islam selama 13 tahun di Makkah, namun hanya sedikit yang menerima dakwahnya. Mayoritas penduduk Makkah, khususnya para pembesar Quraisy, sangat menentang ajaran Islam dan melakukan berbagai cara untuk menghentikan penyebarannya, termasuk penyiksaan, boikot, dan ancaman pembunuhan. Ketika keadaan semakin sulit, Nabi Muhammad mulai mencari tempat yang lebih aman untuk mengembangkan dakwah. Beberapa penduduk Yatsrib, Madinah, yang telah memeluk Islam setelah pertemuan dengan Nabi Muhammad saat musim haji di Makkah, mengundang beliau untuk berhijrah ke kota mereka. Mereka berjanji untuk melindungi Nabi dan para sahabatnya, serta berkomitmen mendukung penyebaran Islam. Perjanjian ini dikenal dengan nama Baiat Aqabah. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Setelah menerima wahyu dari Allah untuk berhijrah, Nabi Muhammad berangkat dari Makkah bersama sahabat dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menempuh perjalanan selama beberapa hari, melewati medan yang berbahaya, menghindari kejaran kaum Quraisy yang telah menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menangkap atau membunuh Nabi Muhammad. Selama perjalanan, Nabi dan Abu Bakar sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Setelah situasi aman, mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Perjalanan ini dipenuhi dengan rintangan, tetapi atas pertolongan Allah, mereka berhasil mencapai tujuan. Penyambutan oleh masyarakat Madinah. Ketika berita tentang kedatangan Nabi Muhammad sampai di Madinah, seluruh penduduk yang telah mengetahui keberadaan dan ajarannya sangat antusias menyambut beliau. Setiap hari, masyarakat Madinah keluar ke pinggir kota untuk menanti kedatangan Nabi dan Abu Bakar. Mereka sudah mendengar kabar tentang Nabi dari para pendatang yang sebelumnya mengunjungi Makkah, dan banyak dari mereka yang telah memeluk Islam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad akhirnya tiba di Quba, sebuah desa yang terletak di pinggiran Madinah. Di Quba, Nabi Muhammad disambut dengan sangat hangat oleh para penduduk. Nabi juga sempat tinggal di Quba selama beberapa hari dan mendirikan Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Setelah itu, Nabi melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar memasuki kota Madinah, mereka disambut dengan penuh sukacita oleh kaum Ansyar, penduduk Madinah, dan kaum Muhajirin, orang-orang Makkah yang telah lebih dahulu berhijrah. Penduduk Madinah berbondong-bondong keluar dari rumah-rumah mereka, menghias jalanan, dan melantunkan puji-pujian untuk menyambut Nabi Muhammad. Lagu terkenal yang dinyanyikan pada saat itu adalah Tala'al Badru Alaina, yang menggambarkan kegembiraan mereka atas kedatangan Nabi sebagai pemimpin dan penyelamat mereka. Peran kaum Ansyar. Penduduk Madinah yang menyambut Nabi Muhammad dengan tangan terbuka disebut kaum Ansyar, penolong. Mereka tidak hanya memberikan tempat tinggal kepada Nabi dan para pengikutnya yang datang dari Makkah, tetapi juga berbagi harta benda dan sumber daya dengan kaum Muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Ini adalah contoh persaudaraan Islam yang luar biasa. Nabi Muhammad juga segera mengambil langkah penting untuk membangun persatuan antara kaum Ansyar dan Muhajirin. Beliau mempersaudarakan mereka, sehingga masing-masing saling mendukung dan melengkapi. Ini juga menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat Islam yang kuat di Madinah, yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan tolong-menolong. Pendirian Masjid Nabawi.
Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad memilih tempat untuk mendirikan masjid yang kelak menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial kaum muslim, yaitu Masjid Nabawi. Lokasinya dipilih dengan cara yang unik. Nabi membiarkan untanya berjalan dan berhenti di suatu tempat yang kini dikenal sebagai lokasi Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pemerintahan, tempat belajar, serta titik awal bagi penyebaran dakwah Islam ke seluruh Jazirah Arab dan dunia. Dampak hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah menandai phase baru dalam perkembangan Islam. Madinah menjadi pusat dari negara Islam pertama yang berdiri, dengan Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin politik. Di sana, beliau memimpin kaum muslim dengan membangun piagam yang dikenal sebagai Piagam Madinah, yang mengatur hubungan antara kaum muslim dan non-muslim, serta berbagai aturan tentang kehidupan bermasyarakat. Piagam Madinah adalah dokumen yang sangat maju pada zamannya, karena berisi prinsip-prinsip toleransi, keadilan, dan kerjasama antara berbagai kelompok agama dan suku yang berbeda di Madinah. Kesimpulan: penyambutan masyarakat Madinah kepada Nabi Muhammad saat hijrah dari Makkah adalah peristiwa penuh kebahagiaan dan harapan. Masyarakat Madinah dengan ikhlas dan tulus menyambut kedatangan Nabi dan para pengikutnya, sehingga tercipta persatuan yang kuat antara kaum Ansyar dan Muhajirin. Hijrah ini membuka babak baru bagi penyebaran Islam, menjadikan Madinah sebagai pusat peradaban Islam yang adil dan damai, serta memberikan teladan tentang kebersamaan dan solidaritas dalam Islam.